Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat jejak Sang Dato. Nah, bagi kita semua yang ingin bermaksud untuk ziarah ke makam Dato Bangkala ini, ataupun ada hajat sesuatu, nah bisa, artinya yaitu dengan tata cara ziarah yang ada di sini. Nah, jadi sesegeranya apabila hendak ziarah ke makam Dato Bangkala ini, terlebih dahulu minta izin kepada beliau ini sebagai yaitu juru kunci makam atau penunggu makam di Dato Bangkala ini. Nah, sebagaimana yang tersimpan di dalam adabul ziarah, maka bahwasanya barang siapa tidak memakai tata cara adab ziarah, maka dia tidak akan mendapatkan berkat daripada yaitu yang diziarahinya tadi. Nah, jadi sebagaimana tata cara ziarah itu tadi, kita terlebih dahulu minta izin sebelum ziarah kepada ahli makam atau juru kunci makam. Nah, atau artinya penunggu makam Dato Bangkala di sini. Nah, jadi apabila ada yang ingin berziarah dan ingin berkunjung, ada segala hajatnya, yaitu kita semua bisa terlebih dahulu minta izin kepada beliau penunggu makam ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, 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 salamun alaika ya ahlal qulub. Salam, 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 salamun alaika ya ahlal qulub. Salam, salam, salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah sahabat jejak Sang Datu, pada hari ini kami telah sampai yaitu di makam Datu Bangkala, Desa Cintapuri, Kabupaten Banjar. Alhamdulillah rabbil alamin. Kepada para sahabat jejak Sang Datu, semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tidak ada kurang satu apapun. Nah, kemudian pada hari ini kami yaitu melakukan penelusuran ke Datu Bangkala, yang mana yaitu jalan tambang ini ya, ada jalan tambang masuk makam ini, atau lewat jalan dari Jalan Ahmad Yani, jalan utama masuk ke jalan tambang, lumayan jauh. Nah, jadi sahabat jejak Sang Datu, insya Allah hari ini kami akan melakukan yaitu penelusuran ke Datu Bangkala. Mohon doanya dan dukungannya, semoga penelusuran tetap lancar dan mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dan manfaatnya. Nah, kemudian kita langsung ke makam.
lagi anak-anaknya. Unsalin akan nilai. Kasih ano? Dari nilai. Kasih itu kayak kamu aja. Ada japingnya sini pokok magi disandok aja ulung kolem menjape Bagaimana hubungannya? paling benteng iya uang kata banyak nama ukan kan bisa kemari kejauhan jauh lagi paling benteng pakai tabuk sini aja makanan gini nah tempat makan gini nah mbak piringannya kada mayu ano Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Jajak Sang Dato, pada hari ini kami telah sampai yaitu di makam Dato Bangkala. Semoga dalam keadaan sihat walafiat kita semua, baik para pemirsa Jajak Sang Dato. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ini makam dan berkat seluruh artinya para wali Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yaitu mudah-mudahan kita semua mendapat berkat, manfaat, syafaat atau madat daripada artinya wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita semua mendapat kemudahan-kemudahan baik dunia maupun akhiratnya. Nah, mudah-mudahan pada sahabat yang satu Jajak Sang Dato bisa mendukung channel kami ini supaya perjalanan penelusuran kita ini selalu lancar, mendapat yaitu nazrah daripada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kemudian kami telah bertemu dengan narasumber, beliau salah satu menunggu makam di sinilah. Nggih, Dato Bangkala. Jadi Sidin ini salah satu juru kunci makam yang ada di Dato Bangkala ini. Nama pian? Nah, nama beliau pemirsa Jajak Sang Dato, nama beliau Nur Anjani. Nah, jadi mudah-mudahan pada Sidin beliau ini kita mendapat kisah, yaitu mudah-mudahan kisah itu tadi nanti bermanfaat bagi kita semua, menjadi hikmah, jadi ilmu dan pelajaran. Nah, kemudian kita serahkan pada beliau untuk menceritakan bagaimana artinya ditemukannya makam Dato Bangkala ini, sejarah dan yaitu perjalanan beliau di sini. Silakan pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami adalah juru kunci makam Dato Bangkala. Mudah-mudahan di dalam citra ini ataupun yang benar ataupun tidak benar, kami adalah hanya kabar ben kabar jua. Mudah-mudahan kisah ini adalah benar. Berasal Dato Bangkala ini berteman dengan Dato Sanggol. Dato Sanggol itu orang Palembang, dan mungkin juga ini Dato Bangkala ini orang Palembang juga. Nah, lalu citra kisah dan kisah Dato Bangkala dengan Dato Sanggol ini mau hendak mendapat Dato Kelampayan di Martapura.
mungkin di mana waktu Kasiden kira-kira dapat berjumpa lagi dahulu itu sampai sini mau lagi ke Banjarmasin untuk berjumpa lagi dengan Datu Bangkala, dengan Datu Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari. Ringkas kata, sampai ke Martapura langsung berdapat dengan Datu Kalampayan. Alhamdulillah, ujar Siden, mudah-mudahan kita ini sukses dan sehat walafiat bertemu ini, diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, sehat dan walafiat beliau antara dua pihak. Dan kisah ini antara Datu Kalampayan dengan Datu Bangkala, Datu Sanggul adalah berdialog permasalahan seksi agama. Pertama kali Datu Kalampayan menyampaikan permasalahan pakeh. Lalu dikisahkan Sidin permasalahan pakeh. Ya mungkin Datu Bangkala dengan Datu Sanggul ini oke juga. Lalu disuruh Datu Kalampayan, Datu Bangkala ini dengan Datu Sanggul suruh berkisah juga, kisah seksi agama. Lalu Datu di Bangkala ini dengan Datu di Sanggul ini banyak ilmu yang terbicara oleh beliau, seksi bahagian apa itu, nih wah lupa kita lah apa ini namanya, ini tadi pakai Datu Kalampayan, ini saupi. Tasawuf lah. Iya, tasawuf. Bagian tasawuf. Ya, bagian tasawuf banyaklah beliau. Datu Bangkala dan Datu Sanggul ini mempunyai ilmu saufi. Lalu berdialog, memikir berdua antara Sidin ini dengan Datu Sanggul. Lalu berbagi kampung untuk berdakwah. Lalu Datu Syekh Banjari itu di Martapura, Sidin di Martapura, di Kalampayan. Dan Datu Bangkala ini adalah daerah ini Simpang 4 Pengaron. Datu Sanggul di Ulu Tatakan. Jadi pas itu lalu belajar. Datu Sanggul ini masih bujangan. Datu Bangkala ini masih bujangan. Sambil melajang ini murid pun ada sudah banyak juga, mungkin ada jodoh Sidin di sini. Datu Bangkala ini lalu berbini orang Cintapuri. Nah, Datu di Sanggul itu ulun kurang tahu pang lah, itu lain daerah ulun pang, jadi ulun kurang tahu hanya kisahnya aja. Ini kurang tahu, jadi di sini aja orang tahu. Lalu beliau ini kawin, belajar, apa itu namanya, penjajahan datang Belanda dulu. Nah, lalu mana-mana orang yang pintar-pintar dahulu itu dicari oleh Belanda. Lalu bukahan ke hutan. Ada Datu Bangkala ini di sinilah tempat Sidin. Datu Syekh Banjari itu ada di Kalampayan situ, di padang hutan Sidin masuk. Datu Sanggul jadi tatakan Sidin padang hinip itu juga, padang hutan itu juga hinip. Nah, lalu di dalam hutan ini Sidin sangsaranya memang sangsara. Apalah nang dicari jauh pulang segala nang apa-apa, pasar jauh, barang makanan kadada segala api-api ini ngalih mencari. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala dan wali hambanya, mudahlah berpikir Sidin mencari barang makan ini, rezeki itu tetap ada. Nah, lalu beliau ini Sidin 2-3 tahun, 4 tahun Sidin buka ke dalam hutan ini bisi anak saikung. Bisi anak saikung ini kisah orang bahari panglah. Cuma kisah ini tersembunyi.
misi anak saikung bawa umur 10 tahun. Zaman penjajahan Belanda itu hingga Hamuk hendak melawan Belanda. Anak halus ini. Nah, jadi ujang datu naka ikam sabar aja. Nang lain banyak aja yang toha-toha bada ikam, baik aku haluatakan jadi sini. Nangan anak orang wali lah mau menurut kesian. Lalu naka diulahkan pondok di situ. Menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Lalu diandak di rumah situ, beliau ini digantungkan ke rambut dalam pondok itu menghadap ke kiblat. Disuruh jin mahaluat menghadap kiblat. Jadi apabila kena seminggu ibadah sidin cengkarok, kopi manis, banyu putih, disorong kepada anak sidin itu. Nah, kena minggu dulu kena kayak itu pulang. Tahun kenapa bini Datu Bangkala ini keganangan non anak ini apalagi dehemnya gresek aja kadada. Kayak apa abahnya anak kita ini. Jadi kadada dehem-dehemnya segala gresek kadada kadakah mati anak kita nih. Jadi ujar Datu sabar namanya anak kita ini hidup aja, cuma kalau karena waktunya belum sampai lagi. Sabar. Nah kan bini-bini kita bini-bini kan anak kasih sayang banget tahu lagi ya ini. Kan di waktu saat sidin subuh turun baudu kaguntung situ nah baudu sidin. Babaya naik mendengarkan gresek anak nih kalau ada. Ada dengar bunyi gegresek lalu membuka naka sedikit ke tawing halang aja bahari. Mata buka sedikit ini ya Allah ya Tuhan ko ya Rabbi sampai emak kira ulun saat ini juana kada sampai ke waktunya ulun amaliah di sini mungkin sampai di sini aja mungkin nasib ulun mak sudah nengka ini kada wani bini Datu ini bapak dah naik ke rumah subuh tungtung sin basubuh laki bini hanya nang bini wani bekesah abahnya anak tadi aku buka tawingnya bangun inya abahnya tapi kikiannya ni naik jepang ke rumah ni nak kena abahnya ada berapa naik anak sidin Mbah naik tadi bagaimana assalamualaikum ma abah naik silena kayak jadi anak sintu naik tadi langsung ke hadapan nih bersungkam meminta ampun dan meminta reda meminta halal dengan abah dengan mama salamah hayat sidin hidup sisa dia masih dewasa sidin mudah-mudahan sidin selamat ujar sidin minta redai menangis mama abah sidin pun menangis sudah tuntung menangis jadi nama ulun mae terakhir ulun pen ulun ni bulik aja ulun mae kada kemana-mana ulun di sini aja cuma ulun berhilang bisa cuma mae ulun kena kada lawas baik kong gini juga ipian mae jangan kemana-mana lah dalam hutan aja ulun jamin mae semuanya baras gula tembakau pian apalah kekurangan pian ulun nang jamin kayak itulah anak cuma anak laikam jangan tak lawas kena bertampai ron abah lah abah bisa dandaman nak ron ikam nah lalu sidin sujud bahasa pulang turun nih batu kon tadi mbasin sujud tadi berdua laki bini sidin bersujud langsung sidin kalau turun sekitar 10 dapak turun pada rumah nih hilang sidin hilang tapi malam-malam malah mati lawan sidin kena kekurangan baras kekurangan apa tuh ada aja di rumah tuh ada anak situ manjuri nah kira-kira nak sampai di sinilah kira-kira cukup lah bagi kita pakai sama salah Datu ini mudah-mudahan bujur nah lamanya kada bujur ya kabar juga ya kalau nah kan kabarnya itu tuh Pang oleh karena aku nih masuk anum kada seumur lawan sidin kada tahu kisahnya juga ben kabar ini tahu aja sudah nah
Ya, jadi maklum aja nak permasalahan ini aku sudahi dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian beliau sudah menceritakan tadi tentang sejarah yaitu Datu Bangkala ini. Kalau menurut Bian, Datu Bangkala ini ada nama kah? Namanya banyak. Banyak. Di antara Bian yang tahu siapa aja nama Sidin lah. Siapa aja nama Sidin? Aku nang tahu ini nang umum sekali lah dipanggil di mana aja. Nggih. Nah kan Sidin orang mengaramah ini dipanggil di mana apabila kasangsaran, insya Allah Sidin menolong. Nggih. Cuma dipanggil sini Datu Bangkala aja. Itu umum sebagai Sidin. Kalau pang misalnya lah ada Syekh siapa misalnya? Kedua ini nakai. Nggih. Kedua ini ada aku nakai. Kalau pina tanggung jawabnya banyak nakai. Nggih. Nah, kena mau lah apa-apa lawan aku. Baik Nggih. itu aja orang banyak aja sudah Nggih. orang bahari ta. Iya. Nggih. Nah, jadi sahabat jejak Sang Datu yang mana kisah beliau tadi yaitu daripada bapak atau julak lah Anjani. Nah, jadi kisah beliau tadi bahwasanya Datu Bangkala ini mempunyai satu anak ya. Satu anak seorang laki-laki. Nah, jadi seandainya pada pemirsa sahabat jejak Sang Datu ada yang tidak paham dengan cerita beliau, kita terjemah sedikit lah. Kita terjemah. Nah, kemudian beliau mempunyai seorang anak satu ya, mempunyai istri satu lah. Berada di hutan Cintapuri ini. Nah, kemudian anak beliau tadi disuruh khalwat lah. Nah, jadi sahabat jejak Sang Datu khalwat itu adalah mengasingkan diri lah, menyembunyikan diri di dalam satu tempat, yaitu yang mana sang ayah ini, Sang Datu Bangkala ini menyuruh kepada sang anak beramaliyah lah di dalam satu tempat tadi. Nah, kemudian berapa lamanya itu? Nah, dalam jangka yang tidak ditentukan, siapapun keadaan itu tadi tidak tahu ya. Apapun kajian di situ tuh yang ternyata itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan mana sampai pada waktunya beliau si anak Datu Bangkala tadi mempunyai satu karamah atau kelebihan yang dianggap orang banyak lah itulah. Artinya beliau mampu untuk menjamin keperluan, yaitu ada mama atau ibu Sidin tadi lah. Nah, jadi artinya anak Datu Bangkala itu tadi beliau pada awalnya ingin berjuang lah, ingin melawan penjajahan Belanda. Nah, jadi lalu dicegah atau istilahnya oleh Datu Bangkala tadi untuk beliau tidak melawan oleh penjajah Belanda tadi, dan disarahkan yaitu ayahanda beliau untuk berkhalwat di dalam satu tempat pondok tadi lah, satu pondok kecil lah. Nah, kemudian beliau pada sampai masanya yaitu mendapat kelebihan, terkadang sewaktu-waktu beliau wujud beliau timbul dan terkadang hilang lah. Nah, jadi hilang lagi. Nah, jadi sahabat jejak Sang Datu, inilah kisah perjalanan Datu Bangkala, dan yaitu jejak langkah kisah dakwah beliau dengan Datu Kelampayan atau si Arsad Al-Banjari, dan kemudian si Abdus Samad Datu Sanggul lah. Nah, jadi beliau itu bekawan lah. Nah, jadi berteman dengan 3 orang wali Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dalam dakwahnya lah. Nah, kemudian beliau Datu Bangkala ini artinya sampai ke tempat ini tadi. Nah, dan artinya konon diceritakan Datu Bangkala ini juga berasal dari Palembang lah. Nah, ada kemungkinan dari Palembang datang. Nah, jadi beliau artinya aslinya tidak orang Cintapuri ini. Nah, asal muasalnya lah. Nah, tidak orang Cintapuri karena beliau berasal dari daerah luar Kalimantan lah. Nah, baiklah jejak sahabat,
jejak Dang Datu. Kemudian singkat kata atau singkat cerita dari beliau tadi mudah-mudahan memberi kita manfaat, dan mudah-mudahan kepada sahabat jejak Sang Datu tadi bisa mendukung channel kami agar selalu tetap lancar dalam penelusuran kami. Insya Allah mudah-mudahan kami akan next selanjutnya ke makam-makam Datu yang lainnya. Oke, mudah-mudahan untuk mengambil berkat doa beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa zawil huquq alaina wa liman adra bihadhihi sa'ah. Ya Allah, Tuhan kami, semoga kiranya kemuliaan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Engkaulah pengampun kami dan orang-orang tua kami dan ibu-ibu kami dan guru-guru besar kami dan guru-guru yang mengajar kami dan orang-orang yang berhak atas kami dan orang-orang yang melakukan kebajikan pada saat ini ataupun jam ini. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rasulullah, Allahumma ghfirna salat zalimin. Ya Allah, Tuhan kami, hindari kami semacam kejahatan orang-orang yang zalim. Wa ta'ala min fitnati hajadin salimin, dan selamatkanlah kami segala macam fitnah di dalam dunia ini. Allahumma hajat Rasul karim lana safi'a. Semoga Rasul yang mulia mintakan sa'ah untuk kami. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana wa bi'ijati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah sahabat jejak Sang Datu, pada hari ini selesai sudah kita mendengar beliau juru kunci makam ini, yaitu narasumber beliau ini. Semoga kita semua mendapat berkat dan syafaatnya dan madat para wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jikalau ada kekeliruan, yaitu ada kesalahan atau kehilapan daripada kisah kami ini, mohon maaf ampun. Ada kiranya kami yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selamat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salamullah ya salam minar rahmani akshakum ibadallah jinakum wasadnakum talabnakum tu'inuna tu'isuna bihimmatikum wajarjakum fa'buna wa'buna atayakum hadayakum fala khayyakum zanni fahasyakum wahasyakum sa'idna إذ أتيناكم وفزنا حين زرتكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن حسن الله حسن الله
مزاياكم من مزاياكم عسى الله عسى الرحمن غشنا وتغشاكم سلام الله إياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلام ما أتيناكم على المختار شفيعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصدناكم خلقناكم